Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3. Sifat yang pertama namanya komutatif atau pertukaran. Nanti sifat ini berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Sifat yang kedua itu asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini berlaku pada penjumlahan juga perkalian. Sifat yang ketiga adalah distributif atau penyebaran. Ini nanti ada di penjumlahan dan juga pengurangan gitu ya. Nah, sekarang sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Oke, sifat komutatif tadi berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Sekarang kita belajar tentang sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, di sini ada 6 buah bola, ya. Lalu saya tambahkan dengan 2 buah bola. Nah, kalau dijumlah hasilnya jadi berapa? Jadi 8. Nah, ini 6-nya di kiri, 2-nya di kanan gitu ya. Sekarang kalau kita tukar posisinya, 2-nya menjadi di sebelah kiri dan 6-nya jadi di sebelah kanan, ini hasilnya juga tetap 8. Itulah yang namanya sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi posisi dari bilangannya itu diganti. Yang tadinya di kiri jadi di kanan, yang tadinya di kanan jadi di kiri. Itu ternyata hasilnya tetap sama gitu. Sama-sama 8. Itu adalah sifat komutatif gitu ya. Nah, dari contoh ini itu kita bisa menyimpulkan kalau sifat komutatif itu rumusnya seperti ini ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi 6 ditambah 2 ini itu sama dengan 2 ditambah 6. Jadi kalau misalkan ada soal 6 ditambah 2 itu sampean mengerjakannya 2 ditambah 6 gitu boleh gitu. Karena hasilnya sama. Nah, ini contohnya. Oh, ini harusnya 15 ya. Ini saya salah nulis, ini harusnya ini 15, ini 5. Jadi 12 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 12 sama dengan 27. Lalu yang kedua, 8 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 8 sama dengan 1. Jadi posisinya ditukar. Tadinya 8-nya di kiri, sekarang 8-nya ada di kanan. Selanjutnya negatif 15 ditambah negatif 25. Nah, ini sama dengan negatif 25 ditambah negatif 15. Hasilnya negatif 40. Dan contoh-contoh yang lain ini ya. Oke, selanjutnya sifat komutatif pada perkalian. Di sini ada bilangan 2. Kita tambah 2, kita tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Itu sama dengan 4 kali 2. Kenapa? 2-nya sebanyak 4 kali. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 4 kali 2 ya. Hasilnya 8. Sekarang kalau 4-nya ada 2, berarti 2 kali 4 di sini ya. 2 kali 4. Hasilnya juga 8. Nah, hasilnya sama-sama 8 lagi. Berdasarkan gambar itu kan 4 kali 2 sama 2 kali 4. Hasilnya sama-sama 8. Nah, itu namanya komutatif pada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Kita lihat contohnya. Di sini contohnya 8 kali negatif 7. Itu kan hasilnya negatif 56.
Ternyata kalau posisinya ditukar, negatif 7 kita kalikan dengan 8, hasilnya sama-sama negatif 56. Nah, ini contoh lain. Sekarang 12 kali 15 itu hasilnya 180. Lalu 15 kali 12 juga 180. Oke, sama ya hasilnya. Ini untuk contoh yang lain seperti ini. Selanjutnya, sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif di sini itu berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan. Ini bentuknya seperti ini ya. A ditambah B, jadi kurungnya di sebelah kiri ditambah dengan C sama dengan A ditambah B tambah C, kurungnya jadi di kanan. Itu nanti hasilnya juga sama. Ini contoh pertama. Misalkan di sini A-nya 12. Lalu yang dikurung 8 sama 7. Ini kurungnya di sebelah kanan. Sekarang kurungnya saya pindah di sebelah kiri. Ternyata kalau dijumlahkan hasilnya juga sama-sama 27. Itu ya. Jadi ini kalau dijumlahkan 12 ditambah 15. Nah, yang di sini 20 ditambah 7. Sama-sama 27-nya gitu. Jadi asosiatif itu kan pengelompokan, dikelompokkan dengan adanya kurung. Gitu ya. Intinya itu kalau kurungnya di kanan atau kurungnya di kiri itu hasilnya tetap sama seperti itu. Ini untuk contoh yang lain. Ya. Jadi kita perhatikan kurungnya ya kalau mengerjakan asosiatif. Gitu. Sekarang asosiatif pada perkalian. Nah, ini juga sama, cuman yang beda tandanya. Kalau pada perkalian berarti tandanya kali. Kalau yang tadi itu pada penjumlahan berarti tandanya jumlah. Oke, ini contohnya. 5 kita kalikan dengan 2, kita kalikan lagi dengan 8. Itu hasilnya sama dengan 5 dikali 2 dikali 8. Jadi kurungnya di kiri sama kurungnya di kanan sama kurungnya di kiri ini itu hasilnya sama-sama 80. Nanti hasil akhirnya gitu. Jadi ini nanti hasilnya juga 120, yang ini juga 100 min 120. Seperti itu. Selanjutnya sifat distributif. Nah, sifat distributif ini ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ini rumusnya seperti ini. A kali B plus C. Nah, ini perkaliannya yang di depan ini ya maksudnya. Kan di sini ada perkalian. Itu maksudnya ini perkalian. Terhadap penjumlahan berarti terhadap ini penjumlahan. Nah, bentuk seperti ini itu bisa diubah jadi A kali B ditambah A kali C. Nah, contohnya 10 kita kalikan dengan 5 ditambah 9. Berarti kalau ada soal kayak gini, itu solusinya bisa diubah menjadi A kali B. Berarti 10 kali 5 ditambah ini ya. Di sini nih 10 kali 9. Jadi kayak lompat gini ya. 10 kali 9. 10 kali 5 dihitung 50. 10 kali 9 dihitung 90. Lalu dijumlahkan hasilnya 140. Selanjutnya itu distributif perkalian, ini harusnya B ya ini ya. Distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuknya seperti ini. Ini perkaliannya, ini pengurangannya ya. Oke. Kalau ada soal, nah ini contoh soalnya. 10 dikali negatif 3 dikurangi 2. Berarti 10 dikali negatif 3 seperti ini dikuranginya ditaruh sini nih ya. 10 dikali 2. Nah, bukan dikali negatif 2 ya, tapi dikali 2 karena
Yang di sini pengurangnya ini sudah dipindah di sini. Iya. Nih. Oke. Lalu kita hitung 10 kali negatif 3 itu negatif 30. Dikurangi 10 kali 2, 20. Negatif 30 dikurang 20 hasilnya adalah negatif 50. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.